sekalian. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, hari ini Ananda sekalian kita akan belajar lagi akidah akhlak untuk pertemuan kedua. Dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan doa belajar. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Masya Allah, kita sudah belajar memohon kepada Allah, semoga hari ini kita dimudahkan untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, dan setiap ilmu yang kita terima semoga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Nanda sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit lagi komitmen untuk kelas kita hari ini. Yang pertama, pastikan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan alat tulis dan buku salam akidah akhlak. Yang ketiga, menyimak video pembelajaran hingga selesai. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan dan mengumpulkannya sebelum memasuki hari berikut. Ya, demikian. Kita lanjut di tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna, Al-Batin, dan Al-Wali. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku positif sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Batin, dan Al-Wali. Yang ketiga, mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Batin, dan Al-Wali. Dan yang terakhir, melafalkan Asmaul Husna, Al-Batin, dan Al-Wali beserta artinya. Oke, ya. Tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan. Kita langsung masuk saja ke pokok pembahasannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya. Saya mau menyampaikan sedikit bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu memiliki sifat yang terkandung dalam nama-namanya, yakni ada sebanyak 99 ya. Hari ini kita akan belajar 2 dari 99 tersebut ya. Yang pertama akan saya tunjukkan lafaz dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Kita bacakan sama-sama ya. Lafaznya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Batin. Sekali lagi, Al-Batin. Oke. Yang berikutnya, Al-Wali. Sekali lagi, Al-Wali. Iya, benar sekali ya. Nah, Ananda sekalian, Al-Batin artinya maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati dan pikiran, bahkan niat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam perut bumi hingga makhluk yang terkecil di dalamnya. Ya, Nanda sekalian, maka apapun yang kita lakukan gitu ya, semua pasti Allah akan mengetahuinya. Ketika kita hendak berbuat jahat, ingatlah bahwasanya Allah Maha melihat apa-apa yang tersembunyi. Misalkan nih, ada orang yang mencuri gitu ya,
memang tidak terlihat oleh manusia, tapi ingat bahwasanya Allah Maha mengetahui, ya. Maka kita tidak pernah sendiri, ananda sekalian, ya. Meski kita di ruangan gelap pun masih ada Allah yang akan melihat kita, ya. Bahkan niat kita itu ya, yang belum tersampaikan nih, itu juga terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyadari bahwasanya di dunia ini tidak ada satu aktivitas apapun, sekecil apapun, yang kemudian Allah tidak tahu, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat ketiga. Quran surat Al-Hadid itu, Al-Hadid adalah surat ke-57 di dalam Al-Quran. Kita bacakan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3, ya. Ananda sekalian, ada beberapa keutamaannya, yakni yang pertama, akan diberikan ketenangan di dalamnya. Yang berikutnya, Allah akan memelihara hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga, memberikan kejernihan bagi matanya. Dan yang keempat, akan membuka mata hatinya agar dapat memahami hakikat sesuatu. Nah, anda sekalian, begitu banyak keutamaan ketika kita membacakan atau menghafal Asmaul Husna itu sendiri, ya. Seperti yang pertama, akan diberikan ketenangan di dalam hatinya, ya. Seseorang yang senantiasa menghafal, mengamalkan Asmaul Husna, akan Allah berikan sakinah atau ketenangan di dalam hatinya. Dan berikutnya, Allah akan memelihara hubungannya dengan sesama manusia, gitu ya. Ketika kita menghafalkan Asmaul Husna, mengamalkannya, Allah akan menakdirkan orang-orang atau yang berada di sekitar kita atau manusia untuk menyayangi kita, ya. Allah akan memelihara hubungan kita dengan sesama manusia karena kita telah memelihara atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah juga, gitu. Yang berikutnya, memberikan kejernihan bagi matanya, gitu ya. Di sini misalkan ananda ketika ada kejadian buruk atau ada hal yang tidak sepantasnya kita lihat, Allah akan menutup itu dari pandangan kita, dan pandangan kita akan dituntun untuk melihat yang baik-baik. Yang terakhir, akan membuka mata hatinya agar dapat memahami hakikat sesuatu. Ya, kita akan mudah untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, gitu ya. Akan dituntun untuk senantiasa memilih yang baik. Sebagaimana, ya, seperti itu ya Anda sekalian. Nah, yang berikutnya ada al-batin, al-wali, ya. Yang kedua ada al-wali. Kita lihat, al-wali berarti yang maha pelindung. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan perlindungan kepada seluruh makhluknya. Ada yang secara khusus, ada juga yang secara umum. Nah, secara umum seluruh makhluk diberikan alat untuk melindungi dirinya. Tetapi kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan secara khusus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Surat Al-Baqarah dalam surat kedua di dalam Al-Quran, ya. Kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang artinya Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Ya, Masya Allah. Ya, ketika kita mengamalkan ini, maka Allah akan kemudian menarik kita gitu ya, dari kegelapan kepada cahaya iman. Keutamaan al-wali ini adalah barang siapa yang memperbanyak membaca Asmaul Husna al-wali, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan rasa kasih sayangnya kepada orang lain untuk menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan perlindungan kepadanya dari segala macam keburukan. Ya, Masya Allah Nanda sekalian, begitu banyak keutamaan yang ketika kita membaca atau menghafal Asmaul Husna, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan bagi kita. Ya. Nah, kira-kira dengan begitu banyak keutamaan, apakah kita mau melewatinya begitu saja? Ya, tidak ya. Ini ibarat Allah lagi kasih bonus buat Ananda sekalian nih. Maka harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah di Mid Darun Naim, Ananda juga diminta untuk menghafal Asmaul Husna. Nah, berikut ada tugas untuk Ananda. Silahkan dikerjakan ya, ini tugas dan dikumpulkan sebelum memasuki hari berikutnya ya. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.